Pernahkah Anda menyadari bahwa semakin keras Anda berusaha menarik perhatian seseorang, semakin jauh mereka seolah-olah menjauh, seakan-akan tidak peduli seberapa banyak pesan yang Anda kirim, panggilan yang Anda lakukan, atau kebaikan yang Anda berikan. Anda malah merasa semakin mendorong mereka pergi, bukan mendekatkan mereka. Saya tahu ini bisa sangat mengecewakan. Namun ada satu kenyataan yang jarang dibahas. Kunci daya tarik bukan tentang memberi lebih banyak, melainkan memberi lebih sedikit. Sebenarnya, ini tentang melakukan kebalikan dari apa yang biasanya Anda lakukan. Semakin Anda menarik diri, semakin menarik Anda jadinya. Apa yang akan kita bahas hari ini akan membuka wawasan Anda. Kita akan membahas mengapa orang cenderung lebih tertarik pada Anda ketika Anda berhenti berusaha keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena saya akan mengungkapkan 9 pemicu psikologis berdasarkan sudut pandang stoikisme yang bisa membuat Anda lebih magnetis hanya dengan menarik diri. Setelah menonton video ini, pandangan Anda tentang hubungan, daya tarik, bahkan cara Anda melihat diri sendiri akan berubah total. Percayalah, ini akan sangat membuka pikiran. Kita hidup di dunia yang serba terhubung, tetapi ironisnya kita justru lebih merasa kesepian daripada sebelumnya. Berapa kali Anda melihat seseorang yang terobsesi hanya untuk mendapatkan balasan pesan? Berapa kali Anda melihat orang-orang rela mengorbankan harga diri mereka hanya untuk diperhatikan demi merasakan sedikit validasi? Inilah kesalahan besar yang sering kita buat. Realitanya kita diajarkan untuk percaya bahwa semakin banyak yang kita beri, semakin kita mengejar, dan semakin kita tersedia, semakin kita akan dihargai. Tetapi kenyataannya justru berbalik. Hari ini kita akan mengupas kekuatan jarak dan bagaimana mengambil langkah mundur bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan, sebuah tanda penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika Anda berhenti mengandalkan orang lain untuk mengisi kekosongan emosional Anda akan menarik mereka dengan cara yang lebih alami. Hari ini kita akan membahas 9 langkah praktis yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih menarik dengan melakukan lebih sedikit, baik itu untuk memperbaiki hubungan yang ada, menarik hubungan baru, atau sekadar mendapatkan kembali harga diri. Tips ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, mengapa jarak emosional membuat Anda lebih menarik? Mari kita bahas tentang keinginan berlebihan atau yang sering disebut needy. Kata ini sering terdengar, namun banyak yang tidak menyadari betapa merusaknya sikap ini dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang terlalu bergantung secara emosional, itu menjadi salah satu cara tercepat untuk mengurangi daya tarik. Mengapa demikian? Karena hal ini memberikan sinyal bahwa Anda membutuhkan mereka untuk kesejahteraan emosional Anda. Seolah-olah hidup Anda kosong tanpa mereka. Ketika seseorang merasa bahwa Anda terlalu membutuhkannya, itu tidak menyenangkan bagi mereka. Sebaliknya, itu justru terasa mengekang. Secara alami, orang cenderung menjauh dari individu yang terus-menerus menempel pada mereka. Coba pikirkan, apakah Anda pernah tertarik pada seseorang yang terus-menerus menghubungi Anda, mencari validasi, atau tampak tidak memiliki kehidupan pribadi? Kemungkinan besar tidak. Di sisi lain, jarak emosional justru membuat Anda lebih menarik. Ketika Anda tidak selalu mengejar perhatian atau validasi, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk mendekat. Mereka merasa perlu berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian Anda, dan hal itu meningkatkan nilai Anda di mata mereka. Ini bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi Anda tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada mereka. Inilah perbedaan utamanya. Di zaman sekarang, di mana pesan instan,
Media sosial dan komunikasi terus-menerus sudah menjadi norma. Menciptakan jarak emosional bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini tentang memberi orang lain ruang untuk bernapas, dan yang lebih penting memberi diri Anda ruang untuk mempertahankan identitas Anda sendiri. Anda akan lebih diinginkan ketika Anda tidak selalu tersedia setiap saat. Namun ini bukan tentang permainan psikologis atau manipulasi. Ini tentang menghargai kemandirian Anda sendiri dan membiarkan orang lain menghargainya juga. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin terus-menerus menghubungi seseorang atau langsung membalas setiap pesan, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam, beri waktu beberapa saat, biarkan mereka merindukan Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan mulai menyadari bahwa orang-orang secara alami akan mulai mendekat kepada Anda karena kelangkaan selalu meningkatkan nilai. Nomor 2, bagaimana ketidakmelekatan membangun kepercayaan diri yang tak terbendung. Kepercayaan diri sejati tidak bergantung pada pujian orang lain. Itu bukan tentang banyaknya like yang Anda terima di media sosial atau seberapa sering orang memuji Anda. Kepercayaan diri sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk tidak terikat pada hasil. Ketika Anda bisa berkata, "Saya baik-baik saja," terlepas dari apakah orang ini menyukai saya atau tidak, saat itulah Anda mulai menemukan kepercayaan diri yang tidak mudah tergoyahkan. Ketidakmelekatan bukan berarti Anda tidak peduli, melainkan Anda tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasilnya. Apakah sesuatu berjalan sesuai harapan atau tidak, Anda tetap merasa percaya diri dengan siapa diri Anda. Ketika Anda melepaskan keterikatan emosional, Anda mengubah dinamika kekuatan dalam hubungan. Anda tidak lagi mencari persetujuan, dan justru orang lain mulai mencarinya dari Anda. Mulailah melatih ketidakmelekatan dalam hal kecil. Jika seseorang tidak segera membalas pesan, ingatkan diri bahwa respons mereka tidak menentukan nilai diri Anda. Semakin sering Anda berlatih, semakin kuat kepercayaan diri Anda tumbuh. Nomor 3, mengapa ketidakterjangkauan meningkatkan daya tarik? Kita sering lebih menginginkan sesuatu yang sulit didapat. Ketika sesuatu terlalu mudah didapat, kita menganggapnya biasa saja. Namun ketika sulit dijangkau, kita menilainya lebih bernilai. Jika Anda selalu tersedia dan terus berusaha menarik perhatian, Anda mengirim pesan bahwa waktu dan energi Anda tidak berharga. Sebaliknya, ketika Anda menjalani hidup Anda sendiri dan tidak berusaha keras menyenangkan orang lain, Anda menciptakan aura ketidakterjangkauan yang menarik. Ketidakterjangkauan bukan berarti mengabaikan orang, tetapi memiliki kehidupan bermakna di luar interaksi dengan mereka. Ketika Anda sibuk dengan tujuan, kegiatan, dan pertumbuhan pribadi, orang lain merasakan nilai intrinsik Anda. Selain itu, menetapkan batasan membuat orang lebih menghargai waktu dan perhatian Anda. Nomor 4, kekuatan diam dalam kemandirian. Semakin Anda mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda, semakin Anda menarik. Kemandirian adalah simbol kekuatan. Ia menunjukkan bahwa Anda sudah utuh dengan diri sendiri. Orang mandiri tidak mengemis perhatian. Mereka sibuk dengan tujuan dan kehidupan mereka. Justru karena itu orang tertarik pada mereka. Ketika Anda mandiri, hubungan menjadi lebih sehat. Orang ingin bersama Anda bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan. Mulailah menemukan hal-hal yang membuat Anda bahagia tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian adalah bentuk tertinggi penghormatan terhadap diri sendiri. Nomor 5, mengapa timing dalam komunikasi meningkatkan daya tarik? Kesabaran dalam komunikasi menciptakan antisipasi, dan antisipasi adalah kunci daya tarik. Ketika seseorang tidak segera membalas pesan, rasa penasaran muncul.
Sebaliknya, jika seseorang selalu tersedia, tidak ada misteri dan gairah pun hilang. Kesabaran memberi kesempatan orang lain merindukan Anda. Ini bukan tentang mengabaikan, tetapi bijaksana dalam memberi perhatian. Cobalah menunggu 15 sampai 30 menit sebelum membalas pesan. Perhatikan perubahan interaksi. Nomor 6. Mengapa misteri meningkatkan daya tarik? Di era media sosial, misteri semakin langka. Kita terbiasa membagikan semua hal. Namun ketika semuanya terbuka, tidak ada lagi yang tersisa untuk dijelajahi. Misteri menciptakan rasa penasaran. Ketika seseorang tidak bisa langsung menebak siapa Anda, mereka semakin tertarik. Berbagi secukupnya menciptakan daya tarik. Tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin besar rasa ingin tahu mereka. Nomor 7. Seni mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi bukan berarti dingin, tetapi memiliki kendali atas reaksi Anda. Orang yang bereaksi berlebihan sering dianggap tidak stabil. Sebaliknya, mereka yang tenang memancarkan kekuatan. Ketika emosi Anda tidak mudah ditebak, muncul daya tarik dan karisma. Nomor 8. Bagaimana ketenangan membuat Anda tak tertahankan? Ketenangan batin membuat Anda menarik, karena orang mencari kedamaian, bukan kekacauan. Orang yang tetap tenang di tengah tekanan terlihat memiliki kendali dan kekuatan. Ketenangan juga menular. Kehadiran Anda membawa kedamaian bagi orang lain. Nomor 9. Bagaimana menjauh meningkatkan rasa penasaran? Ketika Anda mundur dan menciptakan jarak, orang mulai merasakan ketidakhadiran Anda dan menyadari nilai Anda. Manusia menghargai sesuatu ketika tidak lagi mudah dijangkau. Jarak membangkitkan rasa penasaran dan membuat orang ingin kembali terhubung. Kuncinya adalah melepaskan ketakutan kehilangan. Kesimpulan kekuatan sejati dalam hubungan bukan pada seberapa keras Anda berusaha disukai, tetapi pada seberapa baik Anda menghargai diri sendiri. Ketika Anda mengendalikan emosi, berhenti mencari validasi, dan menciptakan jarak yang sehat, orang lain akan lebih menghargai Anda. Ini bukan manipulasi, ini tentang harga diri, ketegasan dan kesadaran nilai diri. Mulailah melatih pengendalian diri, berani menciptakan ruang, dan biarkan orang menyadari nilai Anda.